Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut video dirinya berbicara dengan warga di Kepulauan Seribu telah diedit dan disebar oleh orang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan dirinya. Sementara itu pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai laporan advokasi cinta tanah air atau akta ke Bariskim Mabes Polri mengenai dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai upaya kampanye hitam untuk menjegal Ahok pada Pilkada 2017 mendatang. Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai pelaporan dirinya ke Bariskim Mabes Polri dengan tuduhan pelecehan ayat suci tidak beralasan. Pasalnya, video yang beredar merupakan hasil editan oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga dijadikan alat untuk mendiskreditkan dirinya. Ahok menilai justru pelaporan dirinya ke Mabes Polri sebagai bentuk fitnah dan para pelapornya justru layak dilaporkan balik ke polisi. Meski demikian, Ahok tidak berniat untuk melaporkan balik para pelapornya ke polisi karena dinilai akan membuang waktu. Oh, tadi polisi periksa juga bisa ketawa. Kan dia menuduh saya menghina Al-Quran. Yang menghina Al-Quran siapa? Polisi kalau saya panggil saya juga begitu bandingin video juga udah tahu kok. Justru yang perlu dilaporin sekarang yang melaporin saya, memfitnah saya. Yang melaporin ini mesti kita laporin, memfitnah saya. Jadi Bapak melaporin ya? Saya lagi nggak tahu ngapain saya buang waktu. Bisa saja orang lain yang untuk laporkan. Polisi juga bisa periksa. Ini menyebarkan kebencian dan provokasi. Polisi ada surat Kapolri, nggak usah laporin bisa tangkap. Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Ikrar Nusa Bakti menilai laporan advokasi cinta tanah air ke Bariskim Mabes Polri mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok merupakan bentuk kampanye hitam untuk menjegal Ahok pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Ikrar memastikan dalam video asli saat Ahok berbicara dengan warga Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September ini tidak ada pernyataan yang bisa dikategorikan sebagai penistaan agama. Menggunakan black campaign ya. Kayak misalnya bahwa seakan-akan Ahok itu menghina Al-Quran ya, padahal kalimatnya nggak seperti itu. Kalimatnya itu adalah bahwa saya memberikan bantuan ya untuk koperasi-koperasi yang ada di Kepulauan Seribu itu, atau memberikan bantuan dana untuk koperasi itu tidak ada kaitannya dengan kampanye politik. Anda tidak wajib memilih saya, kan gitu kan? Dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu juga secara individu ya, jangan takut nanti kalau Ahok nggak jadi gubernur, kemudian ini akan tidak berlanjut dan sebagainya. Bapak ibu juga terserah aja apakah digunakan dibohongin dengan ayat Al-Maidah itu, dengan penggunaan ayat Al-Maidah yang 351 itu atau gimana, ya terserah aja kan gitu kan. Tapi tidak ada kata-kata bahwa dia menghujat atau menghina Al-Quran. Ikrar berharap menghadapi Pilgub DKI 2017 ini, pendukung semua pasangan calon tidak ada yang menggunakan isu SARA. Isu SARA dinilai bisa merusak iklim demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah. Tim Liputan Metro TV. Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah 1 Indonesia, Nusron Wahid menyatakan ada unsur kesengajaan dengan memotong rekaman video Gubernur DKI Jakarta dan disebar di dunia maya. Video hasil editan ini digunakan untuk bahan menyerang Ahok. Nusron Wahid menilai video Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat berbicara dengan warga Kepulauan Seribu yang beredar di dunia maya sengaja dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil editan ini menimbulkan mispersepsi dan interpretasi yang bias di masyarakat. Nusron mengaku telah melihat utuh video kegiatan Gubernur DKI di Pulau Seribu yang berdurasi 1 jam dan tidak menemukan adanya pernyataan Ahok yang menistakan ayat suci. Nusron justru menilai apa yang diutarakan Ahok sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat agar jangan mau dibohongi oleh orang yang mempolitisasi agama. Nusron juga menyatakan Partai Golkar sebagai pendukung Ahok siap menghadapi secara hukum terhadap pihak-pihak yang melaporkan Ahok ke polisi. Kalau memang nanti ada pihak-pihak yang melaporkan, DPP Partai Golkar sebagai partai yang mengusung Ahok siap mendampingi. Kenapa? Faktanya jelas, konteksnya juga jelas, tidak ada sekata pun maupun potongan kata pun
di situ yang mengatakan Ahok menistakan ataupun melecehkan Al-Quran, itu tidak ada. Justru yang perlu kita cari adalah siapa orang yang sengaja memenggal dan kemudian mendiskreditkan itu. Yang perlu kita cari. Ini cara-cara yang tidak akhlakul karimah, cara-cara yang tidak islami, dan cara-cara yang sengaja menggunakan ayat Al-Quran untuk menjatuhkan orang.